pagi anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Putri. Hari ini Bu Putri akan menemani anak-anak belajar. Sudah siap belajar hari ini? Tetap semangat, kita akan ke pembelajaran 4, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Kita simak dulu pemetaan kompetensi dasar hari ini. Sebenarnya ada 3 muatan, yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan juga IPS, tapi hari ini kita akan fokus pada beberapa muatan saja ya anak-anak. Ya, kalian bisa buka buku. Di sini ada dalam buku, ada Lani yang sedang mengucapkan sesuatu. Bu Putri bacakan ya. Ada bermacam-macam jenis usaha yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu usaha pariwisata. Kalian tentu tidak asing dengan usaha pariwisata ya. Ayo kita pelajari jenis usaha ini. Nah, pada kegiatan Ayo Membaca ada sebuah bacaan yang berjudul Melihat Jejak Merapi di Kali Adem. Ada yang rumahnya dekat Kali Adem? Ya, anak-anak tentu sudah tidak asing lagi dengan tempat wisata ini ya anak-anak di daerah Kaliurang. Sekarang Bu Putri akan bacakan bacaannya, kita baca bersama atau anak-anak bisa simak. Kali Adem terletak di lereng Gunung Merapi di Yogyakarta. Dahulu tempat ini terkenal sebagai lokasi perkemahan yang asri. Fasilitas di area wisata Kali Adem dahulu cukup komplit. Ada pendopo, gedung pertemuan, kios-kios, warung, gardu pandang, lapangan untuk perkemahan, toilet, dan sebagainya. Akan tetapi setelah Merapi meletus pada bulan Juni 2006, sebagian besar fasilitas itu lenyap terkubur lahar. Saat ini wisata Kali Adem sudah berubah nama menjadi Lavatur Kali Adem. Sebagian besar pemandangan Kali Adem berupa hamparan pasir dan batuan bekas lahar. Di sana ada bunker atau rulinda, yaitu ruang lindung darurat. Bunker ini dibangun untuk tempat berlindung jika tiba-tiba Gunung Merapi menyemburkan awan panas. Di dalam bunker ini ada kamar mandi, tabung oksigen, masker, listrik, dan perlengkapan lainnya. Pintunya 2 lapis terbuat dari lempengan besi setebal 3 cm. Nah, ini anak-anak bisa lihat pada gambar ya. Ada jeep yang sedang berwisata di tempat wisata ini. Kemudian ini lereng Merapinya. Iya. Nah, anak-anak, setelah menyimak bacaan tadi, ini adalah tugas hari ini. Pada kegiatan Ayo Menulis, silahkan kalian jawab beberapa pertanyaan yang ada pada layar ya. Yang pertama, di mana kamu tinggal? Yang kedua, apakah di daerah tempat tinggalmu ada jenis usaha pariwisata? Kalau ada, jelaskan. Yang ketiga, bagaimana pengaruh adanya usaha pariwisata bagi kehidupan masyarakat? Ini juga butuh penjelasan ya anak-anak. Baik. Selanjutnya, berhubungan dengan jenis usaha, ada bacaan lagi yang berjudul jenis usaha bidang jasa. Apa itu? Mari anak-anak simak ya. Jenis usaha pariwisata merupakan usaha di bidang jasa. Bidang jasa berkaitan dengan pemberian layanan kepada konsumen. Contoh usaha jasa selain pariwisata antara lain perbankan, keuangan, asuransi, kesehatan, dan hukum. Sektor jasa di Indonesia, terutama pariwisata, berkembang pesat. Pesatnya jasa pariwisata didukung potensi panorama alam Indonesia yang elok. Sektor pariwisata di Indonesia juga menonjolkan aspek budaya. Contoh objek wisata alam adalah danau, pantai, bukit, pegunungan, gunung, suaka alam, serta flora fauna. Contoh objek wisata budaya adalah kesenian daerah, upacara adat, keraton, dan candi.
Berkembangnya sektor pariwisata menumbuhkan usaha-usaha penunjang jasa pariwisata. Usaha-usaha di bidang jasa pariwisata antara lain sebagai berikut. 1. Pengelola jasa penginapan, misalnya hotel, motel, wisma, dan losmen. 2. Usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. 3. Penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. 4. Penyedia jasa pariwisata dan transportasi atau tour and travel. Anak-anak yang tinggal di daerah wisata tentu tidak asing dengan apa yang sudah Bu Putri sampaikan tadi ya. Nah, selanjutnya anak-anak, salah satu jenis usaha yang banyak kita lihat adalah berjualan. Nah, mulai dari penjual buah, makanan, barang-barang keperluan sehari-hari, hingga para penjual kendaraan bermotor. Dari jenis usaha itu, para pedagang dapat memperoleh penghasilan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, para pedagang ini bertanggung jawab untuk menghidupi keluarganya masing-masing. Ini bentuk tanggung jawab dirinya dengan keluarganya. Kalau anak-anak tanggung jawabnya terhadap diri sendiri apa? Kalau anak-anak tanggung jawabnya adalah belajar. Jangan lupa ya, karena pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah belajar tentang macam-macam tanggung jawab. Nah, anak-anak, hari ini Bu Putri rasa cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Silahkan nanti tugasnya dikerjakan, dikumpulkan kepada guru kelas masing-masing. Terima kasih, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.